damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Minggu Palmarum ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai ayat 29. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah dikatakan. Amanginang yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, ada satu lagu yang sangat terkenal, bukan lagu baru, tetapi ini lagu yang menguatkan, lagu yang memberi pengharapan bagi kita yang hidup, terutama di kondisi zaman sekarang ini. Saya mau mengundang kita mau menyanyikan lagu ini, boleh dimainkan musiknya Bang? Penolongku.
pemazmur atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya. Bagaimana dia melewati banyaknya kesulitan, musuh, penyakit, semua dia lalui karena pertolongan Tuhan. Walau 1000 rebah di kananku, tapi aku tidak goyah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, khotbah untuk kita, juga adalah nyanyian puji-pujian pemazmur atas kasih setia Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan meluputkannya dari perkara-perkara yang berat. Bagaimana Allah menyelamatkannya dari serangan musuh. Dan lagu ini adalah kesaksian iman yang disampaikan pemazmur sebagai syukur kepada Tuhan yang menyertai, yang melindungi, dan yang menyelamatkan hidupnya. Di dalam permenungannya akan kebaikan dan kemurahan Tuhan, pemazmur bersaksi di dalam hidupnya. Dan pemazmur menyampaikan itu kepada kita hari ini. Kalau kita baca tadi renungan atau khotbah kita, mulai dari ayat 19 dikatakan, "Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan." Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Untuk apa kita datang ke gereja? Apa motivasi kita datang ke gereja? Anak-anak muda, apakah motivasimu supaya menghindari pekerjaan di rumah? Atau motivasimu supaya bertemu dengan si dia? Memang akhir-akhir ini di dalam peribadahan kita belum ada KOR, tapi dalam minggu ini sudah ada ya. Tadi ada nggak minggu siang? Ada ya Bang? Kita sudah mulai ada KOR. Untuk punguan-punguan. Apakah motivasi kita ke gereja karena kita mau mengisi KOR di gereja? Lihatlah. Apa yang disaksikan oleh pemazmur di dalam renungan kita pada hari ini adalah dia mau masuk ke dalam bait suci Allah, mengangkatkan pujian syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apakah kita mensyukuri berkat Tuhan di dalam hidup kita? Dan apakah sampai hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, datang beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman? Kedatangan kita ini adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kembali motivasi diri kita. Untuk apa kita datang tengah-tengah gereja? Apa maksud hati, maksud tujuan pikiran kita? Kalau itu sekedar mau menunjukkan baju baru, kalau itu hanya sekedar untuk mau mengikuti tren dan lain sebagainya, malu dibilang orang kalau enggak ke gereja, atau karena rutinitas, ubahlah. Setiap kita mari merindukan persekutuan di dalam Tuhan karena kita mensyukuri keselamatan yang sudah dikerjakan Tuhan kepada kita. Lalu yang berikutnya, bagaimana kesaksian pemazmur di dalam khotbah kita hari ini adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan yang tidak dianggap perlu. Kadang kita tidak menyadari apa yang dikerjakan Tuhan dahsyat luar biasa dalam hidup kita.
Kita tidak menyangka apa yang tidak kita rancangkan, apa yang tidak kita persiapkan, justru Tuhan jadikan jauh lebih baik dari semula. Siapa yang bisa menyangka kalau hari ini kita masih bisa hidup dan bisa bertemu di gereja ini? Siapa yang bisa menyangka kalau kita masih bisa menjalani kehidupan kita? Kalau seperti lagu tadi, kita banyak sekali menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Langit tidak selalu cerah, jalan tidak selalu rata, tetapi sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, batu yang dibuang pemazmur yaitu Daud, dia tidak dianggap di tengah-tengah keluarganya. Ketika Samuel mencari satu kandidat yang akan menggantikan Saul menjadi raja atas Israel, ayahnya tidak memberitahukan Daud sebelumnya. Dia tunjukkan anaknya yang paling besar. Allah bilang bukan itu, yang kedua dan seterusnya. Lalu yang mana, kata Samuel? Samuel bertanya lagi kepada ayah Daud. Ya, masih ada anakku satu lagi, tapi dia sedang menggembalakan domba. Mermahan dope ibana. Kita tahu Bapak Ibu, kalau seorang gembala di kalangan orang Yahudi itu pekerjaan yang paling rendah ya. Jadi Daud itu kerjanya penggembala. Jadi dia nggak dianggap, nggak diperhitungkan. Tapi yang tidak dianggap oleh manusia, yang tidak diperhitungkan, justru dia diangkat oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam perjanjian baru, batu penjuru adalah mau menunjukkan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tidak disambut dengan baik atau yang tidak diinginkan kehadirannya oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi. Tetapi justru Yesus Kristuslah yang menjadi Mesias, yang menjadi penyelamat bagi seluruh umat manusia. Batu penjuru adalah batu pondasi yang kuat yang bisa menopang berdirinya satu bangunan. Itulah Yesus. Yesus adalah dasar di dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Tidak terbatas dari golongan mana. Yesus mempersatukan Yahudi dan Yunani. Kulit hitam, kulit putih. Tidak ada perbedaan. Itulah batu penjuru. Dan itu adalah satu keajaiban di mata kita. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, itu jauh lebih diperbuat Allah di dalam kehidupan kita. Melebihi itu semua yang dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita. Inilah kesaksian pemazmur itu. Lalu dikatakan lagi di ayat 24 dan 25, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. This is the day. Bukan yesterday dan bukan tomorrow. Tetapi hari ini, today, Tuhan jadikan, Tuhan berikan kepada kita. Karena itu pemazmur mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas hari yang diberikan Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Apakah syukur kita kepada Tuhan? Apakah nyanyian pujian kita kepada Tuhan di hari ini? Apakah hari ini kita marungut-ungut? Hari ini kita sedang kecewa? Hari ini kita sedang marah? Hari ini kita sedang tidak merasakan kalau Tuhan sedang menyertai kita? Saudara-saudara yang ada di gereja ataupun yang sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Hari
hari ini kalau Tuhan masih berikan kepada kita, berarti kesempatan itu masih diberikan. Dan kesempatan itu marilah kita pakai dengan baik untuk mengangkatkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas pertolongannya kepada kita. Jangan kita sampai kehilangan sukacita kita hari ini karena memikirkan masa lalu dan juga mengangan-angankan masa depan yang belum pasti. Banyak kan orang seperti itu? Kehilangan sukacita hari ini karena angan-angan masa depan yang terlalu besar, yang tidak sesuai dengan perjuangannya, sehingga ekspektasinya tidak tercapai. Banyak orang yang karena membayangkan, mengangan-angankan masa lalu sampai tidak bisa move on di dalam menjalani kehidupan. Dulu aku orang kaya. Dulu bapakku, opungku orang kaya. Kami orang kaya. Masa aku hidupku seperti ini? Kekayaan tidak habis 7 turunan. Katanya. Lalu orang bilang, kok kamu miskin? Ternyata dia turunan ke-8. Gak sempat dia menikmati kekayaan. Selalu dulu opungku, dulu bapakku, dulu aku seperti ini, dulu kami begini. Gak move on dia. Gak bahagia dah hari ini. Lihatlah tadi apa dikatakan nama Nginang. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Berdoa. Kalau sekarang kita sedang bergumul, kalau sekarang kita sedang tidak menjadi orang yang kaya, yang sedang berjuang di dalam kehidupan, berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan memberi kemujuran, Tuhan memberi keuntungan kepada kita. Karena itu hari ini, hari yang dijadikan Tuhan adalah hari yang menjadi pujian dan syukur kita kepada Allah. Ya. Nanti ke depan gimana? Cukup enggak ya kalau anakku mau sekolah di ITB, apalagi ini kan mau lulusan anak SMA ya. Anakku mau sekolah di sini, tapi cukup enggak ya uangku? Susah kita mikirin itu. Saya sendiri pun juga sekarang lagi enggak ngerti ke depannya seperti apa. Tetapi saya percaya Tuhan akan menunjukkan jalan, Tuhan akan menjawab, dan Tuhan akan memberi tepat pada waktunya. Amin. Jangan kita kehilangan sukacita kita hari ini karena memikirkan hari esok yang belum tentu menjadi milik kita. Siapa yang bisa memastikan kalau dia masih hidup besok? Enggak ada. Tetapi selagi Tuhan kasih kesempatan kita hidup hari ini, marilah kita menjalani hidup ini di dalam doa dan di dalam syukur kepada Tuhan. Ya, banyak yang sudah dikerjakan Tuhan, dan kalau sampai hari ini bisa kita jalani, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bersyukurlah dan teruslah berdoa. Lalu di ayat 26 dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapakah yang mau dikatakan pemazmur di sini? Yesus Kristus. Jadi di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Mazmur ini, kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Kedatangan Yesus sudah dinubuatkan. Kita ikuti tadi epistel kita. Ketika Yesus mau ke Yerusalem, mereka tiba di desa Betfage. Yesus meminta 2 orang muridnya untuk mengambil keledai. Bukan kedelai, tapi keledai. Amanginang, apakah keledai itu satu hal yang kebetulan? Tidak. Keledai yang diminta Yesus itu sudah dinubuatkan juga
di perjanjian lama jauh sebelum Yesus ada. Yaitu dalam kitab Zakaria 9 ayat 9. Kalau di epistel kita tadi di ayat 5 di Matius 21. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Itu sudah dinubuatkan. Jadi itu bukan kebetulan. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah itu harus dinyatakan. Apa yang terjadi ketika murid-murid mengambil keledai itu? Ada yang protes, ada yang marah. Pemiliknya, walaupun tidak diceritakan di dalam perikop kita, memberikan keledainya. Lalu ketika kita membaca lagi, ketika Yesus sudah naik di atas keledai, murid-murid dan orang-orang yang ada di Yerusalem menyambut dia dan menghamparkan pakaiannya, ulosna, dan mengambil ranting-ranting pohon untuk menyambut kedatangan Yesus. Hosiana, Hosiana. Itu tadi katanya menginangkan di ayat 9. Hosiana, Hosiana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Yesus yang datang, yang disambut, orang-orang yang menyambut dia tidak cukup dengan kata-kata Hosiana, Hosiana, tidak. Tapi apa yang mereka lakukan? Spontanitas. Mereka membuka pakaiannya, membuka jubahnya, memberikan jalan untuk Tuhan. Apa yang mau dikatakan di sini, Amanginang? Ketika kita menyambut Yesus, minggu ini minggu Palmarum, kita menyambut Yesus, apa yang kita berikan untuk Tuhan? Apa yang kita persembahkan untuk Dia? Sebesar apa pengorbanan kita untuk Dia? Jangan dulu materi. Diri kita. Apakah kita sudah berkorban untuk Tuhan? Atau kita hanya mementingkan diri sendiri? Tidak mau mengorbankan diri untuk kesenangan atau kebahagiaan Tuhan. Kita hanya berusaha untuk menyenangkan diri kita, memenuhi segala keinginan-keinginan daging kita. Lihatlah, orang-orang yang menyambut Yesus, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Minggu ini adalah minggu Palmarum, Palma, minggu, pekan suci, akan menyambut perayaan Paskah. Dulu orang yang merayakan Paskah, orang-orang yang datang ke Yerusalem itu tidak datang dengan begitu saja merayakan Paskah. Tapi mereka harus memberikan persembahan yang terbaik. Orang yang tidak disebutkan tadi, dia mempersembahkan keledainya. Berikut dengan anaknya. Kita apa yang sudah kita persembahkan? Jangankan keledai, anaknya pun mungkin belum. Jangankan anak kedelai. Anak kedelai. Ketawa Amang karena kami kemarin bahas kedelai. Jangankan anak keledai, cucunya pun mungkin belum. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dikorbankan oleh Yesus kepada kita. Dia yang datang dalam nama Tuhan, dia berkorban. Sementara kita apa yang kita korbankan? Apakah kita hanya menuntut, kita hanya menangis dengan pergumulan kita, kita hanya meronta marah kepada Tuhan karena sulitnya kehidupan kita? Lihatlah, Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, dia mati untuk dosa-dosa kita. Kalau bukan Yesus yang menjadi tebusan atas dosa-dosa kita, saudara dan saya sudah mati. Mati di dalam kematian yang kekal. Ya, bukan mati secara jasmania ya, tapi rohani, di dalam kematian kekal. Tidak ada kebangkitan, tidak ada keselamatan. Tetapi karena pengorbanan Yesus yang begitu besar, maka kita diselamatkan. Oleh karena itu, apakah pengorbananmu untuknya? Mari kita merenungkan
hidup kita Amanginang. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Di minggu-minggu Palmarum ini, di minggu Prapaskah ini, apa yang akan kita persembahkan untuk Tuhan? Persembahkanlah yang terbaik. Apa bukti persembahan yang terbaik kita? Hidup kita. Hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi hidup yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan tidak cukup untuk diri kita sendiri. Tetapi hidupmu harus berdampak bagi orang lain. Kan begitu lagu kita tadi, buku nyanyian 716. Saya nggak hafal bahasa Indonesianya, tapi bahasa Batak. Bahen maau parhiteanmu pasu-pasum mabarmai ale Tuhaku patu pamaau bain pasu-pasu tudongan sude. Hidupmu harus jadi berkat. Karena Yesus berkorban untuk kita, kita pun harus berkorban untuk orang lain. Kalau kita mampu, kalau kita kaya, kita sendiri yang menikmati, hidupmu di hadapan Tuhan tidak berguna. Maaf Amanginang. Tetapi seperti apapun keberadaan kita sekarang, kita hebat atau kurang hebat, kita kaya atau kurang kaya, dan lain sebagainya. Ketika kita mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi semua orang, hidupmu semakin diberkati. Lihatlah tadi apa yang dikatakan ketika orang memberikan di epistel tadi ya, memberikan persembahan itu akan kembali. Ambillah maka akan kembali kepadanya. Karena prinsip kita memberi kepada Tuhan itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Kita tidak akan kehilangan. Oleh karena itu Amanginang yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur kita, nyanyian pujian kita kepada Allah, berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan di minggu Palmarum ini. Sekalipun kita sedang bergumul seperti lagu kita di awal tadi, sekalipun kita sedang di dalam kesulitan, jangan pernah takut. Tuhan Yesus ada beserta kita. Dia bersama-sama dengan kita dan akan terus menolong kita dan memampukan kita menjalani kehidupan ini jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan, dan Tuhan akan memakai kita menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Di ayat 28 dan ayat 29, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan terus setia kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam Yesaya 54 ayat 10, seperti doa kita tadi ketika kita memohon pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihani engkau. Apapun yang terjadi di bumi ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, seberat apapun perjalanan kita sekarang, kalau kita sedang sakit, saudara-saudaraku yang di rumah, yang sedang berjuang melawan sakit penyakit, percayalah, tubuhmu boleh lemah, tenagamu bisa habis, tetapi imanmu harus tetap kuat dan teguh kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan akan menolongmu, karena kehidupan kita tidak di bumi ini saja. Kehidupan kita yang sesungguhnya dan yang kekal selamanya adalah di sorga. Agar kita semua menjadi bagian di dalam kerajaan sorga, mari kita menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman kepada Tuhan. Seberat apapun, sesakit apapun hidup kita di bumi ini, percayalah,
Tuhan tetap setia. Dia tetap menolong dan menyelamatkan kita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita hari Jumat akan memasuki Jumat Agung. Renungkanlah apa yang sudah engkau kerjakan di dalam hidup ini. Apakah yang sudah kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Jika kita belum melakukan apa-apa, selagi hari ini masih Tuhan kasih kesempatan, bertobatlah. Berikan pengorbanan yang sesungguhnya untuk Tuhan. Berikan persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hidupmu, perjuanganmu. Dan tunjukkanlah itu di dalam kehidupanmu kepada orang-orang lain. Ketika kita akan memasuki Jumat Agung, kita merasakan bagaimana pengorbanan Yesus Kristus. Dan biarlah pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Dan setiap orang yang memegang pengorbanan Yesus dan keselamatan yang daripadanya akan memperoleh kemenangan yang kekal. Semua mau masuk surga? Saya mau masuk surga. Bapak, Ibu, saudara sekalian pasti juga mau ke surga. Oleh karena itu peganglah Yesus dan teruslah bersyukur di dalam hidupmu. Berjuang di dalam iman. Jangan goyah, jangan takut. Tuhan akan menolong kita dan memenangkan kita. Amin.